solat ini mintu tomak rapu tuna teton ni tejona kamasusan apa dolo dia itu kikua tabe lako tomak parentah tabe lako bapak ibu pendeta sia tabe lako kita solanasan tumak diuren lante tarampak kamasusan may mau komita patuk tuni tipinanta lako olona pumbatua ta sorongi katuan ta lang kamasusan ta pudi umpakalabi uang to tumampata ulin ibadah penghiburan lante mabong ito temo. Ada beberapa acara yang akan kita lewati bersama-sama pada sore hari ini. Pertama pembukaan, yang kedua ibadah yang akan dipimpin oleh Majelis Jemaat Pinel Siguntuk bersama dengan Badan Pekerja Klasis Makale Utara. Dalam hal ini pelayan firman akan disampaikan oleh Pendeta Petra Nelius Ranno P. Sarjana Teologi. Acara yang ketiga yaitu ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Markus Sampe Ropon SH. Acara yang berikut yaitu pengumuman dari majelis gereja, dan acara yang terakhir adalah penutup. Itulah rangkaian acara yang akan kita lewati bersama-sama pada sore hari ini. Segera kita melangkah ke acara yang kedua yaitu ibadah. Kepada majelis jemaat yang telah mempersiapkan diri, kami silakan. Kita menghadap Allah dalam rangkaian ibadah penghiburan sore menjelang malam hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kirim Jemaat 26 ayat 1, 2, dan 4. Mampirlah dengan doaku Yesus Penebus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih Tuhan Yesus menyertai kamu. Dari cengkeraman duka yang dalam,
mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa duka yang menimpa kehidupan kami Tidak akan membuat kami goyah dan kehilangan pengharapan. karena Yesus telah datang ke dunia ini. Sebagai wujud cinta kasih-Nya kepada manusia, Dia akan menopang dan menguatkan segenap keluarga. untuk tetap berdiri teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Bila duka menerpa, janganlah kau sedih. Cari Yesus Tuhanmu selalu. Takkan dibiarkannya hidupmu sendiri. Kasih Yesus selalu besertamu. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia waktu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Aku datang berteduh di depan-Mu Tuhan. Ku serahkan diriku padamu. Penghiburan yang Kau beri meneguhkan iman. Kini jiwaku tentram serta-Mu. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Dan keluarga Sikutu atau keluarga Limping Taklim dipersilakan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku
yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sedang penghiburan yang sama dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca dan menghayati firman yang akan kita baca sekarang ini. Tapi sebelumnya itu, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kita menghayati firman Tuhan ini. Ta masambayang. O puang tu temam pagilan kada Tuhan suruga, puang tu tontong kita ngaratu ka kimanta lulangan lan mintu agan katuan ki. Puang liu kabor osia saapala muda, puang tu tontong mendadi puang ki lalangka masusal lalangka mana-mana. Si sola mintu rapu o puang lantai dan dete, rampokan menolong mati olo malabi ini. Bila na kita mbe opong si kepatongan kumua, ya tu pak pakatana, lujo memang nakalemi. Ia moto opuang lagi bahasa tu santan sini kadang bila misur amada tumi. Apakah mite opuang matua manghukum bahkan kumua belan na dosa, tang palambi kan tang pesang kan opuang laun tandai patung na tekadang mika membela kum jame kaleki. Opuang pena masallo arangnya mitu tanga siya penangki di kode nopak na yatu kadang mitu lagi bahasa siya lagi rangi ma adinunala katanan melo siya menda di sulo siya arang lan mintu sulapa katuanki. Pagari itu salah budang ki opo matua da nara mendari sakalangan rampo menomba mati olam malabi ini lansangan na puang ki pang Yesu ki masambayang mati olam malabi ini. Amin. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk
manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Indah pakaiannya, indahlah negerinya, indahlah kotanya, di negeri yang kekal, indah mahkotanya, indah cahayanya, indahlah semuanya, negeri sana. Oh indahnya negeri sana, indah benar kota sana, bercahaya semuanya, tempat yang indahlah buat kita. Mengingat dia, hati penuh suka, waktu sampai sana, bebas dari dunia, bebas dari dosa. Inilah doaku selamanya. Oh indahnya negeri sana, indah benar kota sana, bercahaya semuanya, tempat yang indahlah buat kita. Indahlah di sana, di belakangnya megah, air mata hilanglah, susah semua lalulah, kematian hilanglah, hidup selamanya. Oh sangat indahnya surga mulia. Oh indahnya negeri sana, indah benar kota sana, bercahaya semuanya, tempat yang indahlah buat kita. Dalam surah Wadatu tu Pak Basanta dina di kelompok adai apa mi pegau karang tongan-tongan ni susi lulakona puang tangia lulakona tolino. Bapak Ibu saudara-saudara, sekalipun kita dalam suasana duka, kami dari Badan Pekerja Klasis Makale Utara 26 jemaat, 1 cabang, 2 tempat kebaktian menyampaikan kepada kita semua selamat tahun baru. Di awal tahun seperti ini tentu merupakan saat yang tepat untuk merancang agenda rencana dalam menjalani kehidupan di tahun karunia Tuhan tahun 2020 ini, dan apa yang menjadi prioritas kita dalam menjalani tahun anugerah Tuhan tahun 2020 ini. Bukan hanya bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita membuat agenda kehidupan kita, tetapi juga bagaimana kita menjalaninya atau melakukannya. Apa tulah diangkaran, apa tulah dipogau,
siapa basusi unangkaran ni si teman tak apa deh. Tidak mungkin hanya merencanakan tetapi tidak bertindak. Nah, karena itu firman Tuhan yang kita baca saat ini dan kita renungkan saat ini memberikan kepada kita petunjuk praktis. Paulus kepada jemaat di Kolose mengajarkan dan mengatakan dalam pembacaan kita tadi, kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, dengan ulet, dan tentu saja juga dengan sukacita. Biasa nak kada tahu nak ya teme zaman mi magasa itu ang pon no pena biasa memaringan. Biasa tadi teme teman-teman tayan na beri support untuk mengangkat pekerjaan itu, mengangkat dengan sepenuh hati. Sebaliknya nakodu katong pokale nako mi maringan tumba susi ku pengkarang masih piring zaman maringan ko payan na tangpon na penanta biasa ke mana kuruku pakalan tes itu piring. Jadi mengerjakan dengan sepenuh hati itu penting. Keluarga di situ ada tugas dan tanggung jawab. Di dalam jemaat pasti juga ada tugas dan panggilan serta tanggung jawab di dalamnya. Bahkan di tempat ini ketika kita mengangkat dan menjalani kegiatan-kegiatan di tempat ini, saya yakin ada tanggung jawab besar yang ada di pundak kita masing-masing. Apa yang menjadi tanggung jawab itu kita kerjakan dengan segenap hati. Jadi kerja pakai hati. Segala yang kita pikirkan dan kita lakukan. Nah, karena itu kita sangat penting menjaga hati, suasana hati kita. Termasuk ketika kita dalam duka cita seperti ini, hati tetap perlu dijaga. Karena beban-beban duka cita yang kita pikul, yang kita hadapi, terkadang membuat kita sangat-sangat sensitif, mudah lelah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, Paulus juga mengatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Saya pikir kita semua sepakat kalau kita mengangkat sesuatu pekerjaan dan itu kita lakukan untuk Tuhan, maka pasti itu yang terbaik, harus yang terbaik. Maka itu saya membayangkan kalau setiap orang mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya itu untuk Tuhan, lama banget jadi betul. Tetapi kalau orang mengerjakan semua tanggung jawabnya itu hanya untuk kepentingannya, untuk keluarganya, untuk kelompoknya, tidak akan ada sukacita di dalam menjalani hidup ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan saat ini, mari kita bersama-sama melihat kehidupan kita dalam hidup ini sudah kita lakukan dengan sepenuh hati dan untuk Tuhan. Ya, tadi dalam pada suara untuk Tuhan dan dikerjakan dengan sepenuh hati, pasti hasilnya baik. Pasti kita memberikan yang terbaik saat ini dan di sini.
Mengapa Paulus menekankan bahwa apapun yang kita kerjakan itu harus dilakukan dengan segenap hati dan untuk Tuhan? Karena Tuhan sendiri telah memberikan yang terbaik, memberikan yang terindah bagi kita manusia. Dari Alkitab kita pelajari bahwa Allah itu terus bekerja dan berkarya dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia dan melakukannya dengan segenap hatinya. Natongannya. Tidak pernah kita membaca di Alkitab bahwa Allah setengah hati. Ketika bumi ini diciptakan di Taman Eden dalam perjanjian lama di kitab Kejadian itu, Allah mengerjakan dengan sepenuh hati. Ketika dia membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel, Allah mengerjakan dengan sepenuh hati. Sekalipun umat sering melawan, memberontak. Bahkan untuk menebus dosa-dosa kita manusia, Allah mengerjakannya dengan segenap hati. Apapun yang kita kerjakan, mestinya kita kerjakan dengan segenap hati dan untuk Tuhan terbaik bagi kita. Adalah anugerah Tuhan. Dia juga meninggalkan jejak-jejak dalam masyarakat, dalam gereja, dan dinikmati oleh banyak orang. Kita aminkan bahwa itu adalah justru imannya semakin kokoh. Kematian 25 melayani perjamuan ke rumah-rumah, 25 rumah dan 51 anggota jemaat yang lansia. Yang teman-teman tanya dari kita ini kenapa sudah di pasar maya? Dia ingin yang terbaik bagi kehidupan anak cucunya, dan karena itu anak cucu harus senantiasa hidup rukun dan saling mengasihi dalam hidup ini. Dari itu, apa yang akan kita kerjakan sekarang ini, besok sampai kepada pemakaman, kita mau mengangkatnya itu dengan sederhana dalam ibadah, dalam acara Rambu Solo, itu juga bagian dari liturgi. Kemudian dari pamula susi itu di pokok adalah maafin dunia atau di pokok maafin taluna, itu adalah akta liturgi yang mestinya diangkat dan dijalani dengan sepenuh hati. Kegiatan ini sebagai tempat untuk menyatakan kebaikan Tuhan, alat untuk menyatakan bagaimana Tuhan berkarya dan bekerja dalam kehidupan keluarga, dan alat bagi keluarga untuk bagaimana memuliakan Tuhan. Karena itu hadirkanlah Tuhan di tempat ini. Bagi semua yang terlibat di tempat ini dalam pekerjaan, angkatlah itu dengan segenap hatimu dan lakukanlah itu untuk Tuhan. Karena Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Yesus dalam hidupku menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, peganganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalan.
menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelak hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelak hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Dalam kasih-Mu merasa teduh. Angin gemuruh menderu, gelombang laut pun menggebu, bateraiku hilang gelap, terombang-ambing tak henti, dihempas air tak terperi. Harapanku hanya Engkau, ya Tuhanku. Begitu juga hidupku, terombang-ambing tak tentu, di bawah arus dunia. Terkadang aku terhempas, terkadang aku tersesat, jauh dari Tuhan Allahku, penolongku. Namun ku dayung terus menuju pelabuhan bahagia. Di dalam suka maupun duka ku bertekun, Engkau selalu sertaku, Tuhan. Siang dan malam ku teduh. Dan kini Aku mendayung terus, aku mendayung tiada gentar. Walaupun ombak menggelegam, walaupun badai bertiup kencang, karena Engkau besertaku tetap serta. Engkau besertaku, ya kasih-Mu melindungiku terus, ya Tuhanku. Dan kini Pun tak akan gentar, sungguh aku pun tak akan gentar. Walau ombak laut pun menggelegar, serta badai pun bertiup kencang, karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan, tetap sertaku, tetap sertaku. Engkau melindungiku terus, ya Tuhanku. dan kini Aku mendayung terus, tak aku gentar. mendayung tiada gentar. Walaupun ombak menggelegar, lega, walaupun badai bertiup kencang, karena Engkau Engkau besertaku tetap serta. Engkau besertaku, ya kasih-Mu melindungiku terus, ya Tuhanku. Dan kini Pun tak akan gentar, sungguh aku pun tak akan gentar. Walau ombak laut pun menggelegar, serta badai pun bertiup kencang, karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan, tetap sertaku, tetap sertaku. Kasih-Mu melindungiku terus, ya Tuhanku. Dan kini aku sampailah ke pelabuhan
kita. Amin. Roma 8 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-37. Sambil pundi dijalankan, kita memuji Tuhan dari Nanium Kondongan 332 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kabakaran siap rapatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah sumber berkat dan sumber kehidupan satu-satunya. Di tengah-tengah kegiatan kami di tempat ini, ya Allah, kami menyebut nama-Mu yang kudus, karena daripada-Mu lah segala yang baik dalam hidup kami. Bersama-sama dengan keluarga yang berduka di sini, ya Allah, kami memohon kepada-Mu kekuatan, penghiburan, dan hikmat dalam menjalani masa duka ini. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekasih kami, orang tua kami. Engkau jugalah yang mengambilnya dari tengah-tengah kami ini. Kami membawa ke dalam tangan kasih-Mu, ya Allah, semua rencana, semua yang akan dilakukan di tempat ini. Kami mohon hikmat, kami mohon kekuatan iman, sehingga semuanya boleh diangkat bersama-sama dengan pimpinan dan di dalam kendali Tuhan sendiri. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi semua pihak yang terlibat, biarlah mereka mengangkatnya dengan sepenuh hati dan untuk
kemuliaan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, membawa ke dalam tangan kasih-Mu akan ibu kekasih kami yang sekarang ini memikul tugas tidak hanya sebagai ibu tetapi sekaligus ayah, tidak hanya menjadi nenek tetapi juga sekaligus menjadi kakek. Tuhan, Engkau kuatkan dia, Engkau bersama-sama dengan dia, dan dia boleh senantiasa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ya Allah, kami mendoakan bangsa dan negara kami kepadamu di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Umat Tuhan, pergilah, jalanlah hidupmu senantiasa bersama dengan Tuhan. Kerjakanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu dan untuk Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Dolo ini lang buang anak sang buku, patu dua buku kada. Lang si mana, kupua lama usah mengkasa bang amoy. Coba inang kemengkah kan jemai. Ya begitu. Baik, kurang lebih 5 menit sebelum ibadah dimulai, saya ditelepon oleh adik saya Bapak Bin, kiranya bersedia untuk mewakili keluarga pelayan firman Bapak Pendeta Petra Nelius Ranu, sarjana teologi. Yang terhormat pemerintah setempat, yang terhormat para pendeta, penatua dari berbagai denominasi gereja yang saya banggakan, segenap rumpun keluarga besar Kaladun yang saya kasihi, sidang penghiburan
yang hadir pada malam hari ini. Ungkapan hati keluarga ini saya penggal dalam 3 bahagian. Yang pertama, profil dari almarhum. Yang kedua, ungkapan terima kasih. Dan yang ketiga, permohonan maaf. Profil dari keluarga, seperti dalam prosesi pemindahan jenazah tadi, kita sudah banyak mendengar, menyaksikan bagaimana diceritakan secara panjang lebar mengenai perjalanan hidup keluarga. Karena itu saya memandang belum lengkap, dan pada kesempatan ini saya selaku wakil dari keluarga untuk melengkapi hal tersebut. Kebetulan saya bernama Markus Pamrompon. Pamrompon ini adalah sama dengan nama almarhum. Tadi siang sudah diceritakan banyak bahwa ketika kecil nama almarhum ini adalah Lasok Rompon. Ya. Itulah nama kecil dari almarhum. Almarhum ini adalah seorang sosok ayah dalam keluarga yang kami kagumi, patut kami banggakan. Dia adalah pahlawan keluarga yang murni. Dari kita semua tentu mengenal, dia banyak menggalang anak-anak tanpa membeda-bedakan. Saya hitung-hitung ada kurang lebih 15 orang anak yang telah dipelihara, dididik, dibesarkan sampai mereka dewasa. Termasuk saya yang telah hidup bersama-sama kurang lebih 3 tahun dengan almarhum, dan juga sebelumnya, sehingga saya tahu betul bagaimana karakter almarhum ini. Almarhum ini adalah seorang yang pendiam. Dia adalah seorang yang pendiam, tetapi jika diberikan tugas, maka tugas itu dia lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan itu yang kami nikmati, yang kami alami di dalam keluarga. Almarhum juga ini adalah seorang sosok penyayang kepada keluarga tanpa membeda-bedakan, baik keluarga dari Mengkendek, dari Sangala, dari Umbu, dari keluarga dari Kaladon ini tidak dibeda-bedakan. Ya. Semua adalah sama di mata beliau. Pun dengan ibu kekasih, ya, Sang Solata, tak nama bari sangtiak. Ya. Susu kamasya indo kidoto. Tak nama manda te tomakula do. Mereka sangat kompak dalam memberikan didikan, asuhan kepada anak-anak. Karena itu kami selaku anak cucu benar-benar mengagumi perjalanan hidup orang tua kami. Kalau tadi siang sudah banyak diceritakan profil-profil sejak dari kecil sampai dipanggil oleh Tuhan, ya. Dan ini adalah sekadar tambahan dari keluarga bahwa itulah profil yang sesungguhnya dialami oleh almarhum selama masa hidupnya. Saya akan menyampaikan ungkapan terima kasih. Tentunya yang pertama kepada pelayan firman Bapak Pendeta Petra Nelius Ranu Sarjana Teologi yang telah bersedia membentangkan firman Tuhan untuk menghibur kita semua, terlebih khusus bagi ibu kekasih, anak cucu dari almarhum. Karena itu melalui kesempatan ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Pendeta. Kami juga berterima kasih kepada Majelis Gereja Jemaat Penil Siguntu yang telah menata dan memfasilitasi
penyelenggaraan ibadah penghiburan seperti yang kita nikmati pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada paduan suara baik dari Jemaat Tambunan, Jemaat NIR telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas perkenannya. Ada beberapa keluarga juga yang telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Atas nama anak cucu dan saya pribadi, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada orang tua saya, kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, selaku pemilik tongkonan Jemaat Keladun. Ya, saya ulangi, saya kena ada gangguan sedikit. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada orang tua kami, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mempunyai tongkonan besar Keladun ini, atas perkenan kita semua yang telah memberikan waktu, kesempatan, tempat, sehingga dimungkinkan orang tua kami dapat diacarakan di rumah tongkonan ini. Sungguh kami tidak dapat menyampaikan segala sesuatu selain ungkapan terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua. Saya berharap semoga persatuan dan kesatuan kita ini tetap dijaga, sehingga ke depan ini kita tetap lakukan sebagaimana yang kita lakukan kepada orang tua kami ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf terlebih khusus dalam acara ini dan kepada masyarakat di sekitar rumah duka ini. Banyak gangguan, banyak kekurangan, banyak kehilapan yang dilakukan oleh keluarga oleh karena keterbatasan kami. Ya, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaklumi. Sekian dan selamat malam. Yang perkara Pak Sidi Sita Tena tu Sarah lah di Patu Lako, khususnya Lako tu Suluko, waktu anakku tu terlibat dalam panitia. Batang Tongbangki si Pakilala belangna batur datang Malilu. Mangka mota lendu ite pulallo tu acara pembuka. Ya teme masyang na sitaru na to. Yang kurek-reken ni tentu lama puluh tu tamunta masyang. Yang moto ku Pakilala ki Solanasang ka sadia melo batu pira-pira tu kutira tu paralu rata pasadia yang ya tu bunga-bunga na ya tu wai diong ke paralui pasadia itu tangki demo tangki dio, tapi mungkin dipesan tangki 2 lagi. Maafin duan lah. Masyang mau puluh-puluh tamunta kemaadin ni miliki masyang lama sero te tarampak sama aman matumbai tangga melona ditiro ke buti tamunta na ponno barubu yang tarampak. Jadi masyang melami na komandoi anakku TNI Jomai Jakarta na makirja bakti seroi te tarampak termasuk te kotoran kerbau jo rara tedo ya, jadi tanggung jawab na
anak kuten itu Masiang. Si taruna to yate lampu Masiang abongi na ma kibaktian nomi ki Masiang ya ti kutiro te na marasa siaki perangi karana pu mamatua ti karudu siaki saba pamil-mil atu lampunna. Jadi ku palaku lako tentangani penterangan lampu kemadin ni Masiang matarangan te sela konde joan lantang penerimaan tamu sebab kemungkinan besar olahraga itu orang Masiang atau kemabongi atau semak kumpulan. Jadi anda malilin suci atau tiro, kita mau mentiro itu. Si taruna to lako ibu-ibu dasa wisma tu layani tamunta Masiang. Ko pasadia melo jongalu tetek kasera ke maalin ni. Makanasa mo kami makamandi-mandi itu. Jadi sudah lengkap. Dari panitia pelaksana adat Rabu Solo Nenek Ewin, semoga apa yang telah disampaikan akan menjadi perhatian kita semua, lebih khusus kepada kita anak keluarga, lebih khusus kepada keluarga, anak cucu. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman dari majelis jemaat. Disampaikan bahwa besok di tempat ini masih dilaksanakan ibadah penghiburan. Waktunya dilaksanakan pada jam 18 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 6 sore, yang akan dipimpin oleh Majelis Jemaat Piniai Siguntuk bersama dengan Jemaat Rantai Tolong. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa ibadah penghiburan di tempat ini akan dilaksanakan pada pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore. Puang kapelombangki do suruga, puang tutontong titingaratuka, lan bintuna akan katuan. Kini usorongan mintu katuangki penangki batang kaleki. Belan naki katapai seki patolong kumua. Kamu atau na katuangki umpaben kamatotoran kamawatangan lan marupa-rupa agan katuan tu kitingayo. Susilante atau totem opuang mitandai agan katuan tuna alami bentuk keluarga sia kami solanasang langkani kama susah yang moto puang ditontobang mengkarapa makilon namaranu kani kumuala tontong kani mimpi matoto mak kurusumana ma boleh poraya kani opuang belang natai bisa biangan ni te keluarga mitontong pasake lalu marupa-rupa pengkarangan na purong ito temo na pasadia tulang patunda batang kaleki dolo yung may laki tarima kamu lang pasake ki pamatodo isolanasan kami pasake te keluarga tumangkaw pasadia na lalu pengkarangan lalu usaha tananan siya walo-olo tu na pelihara latontobang membaka na pake yung puding pagkalabi sa nami na pake yung pagana itu mintu na kaparaluan na mitiro masa itu mintu na to kakurangan piabiyong siya to balu mintu taumi siya keluargaki denopak na tontong duka lan narasakan tu papasakeni lan mintu na katuan pura sumanga apuang tarimakan mas sambayan lan sangan apuang Yesu puang juru salamaki amin. Diwakili keluarga, dipersilakan Bapak Ibu untuk melayani diri sendiri. Ada contoh, tunggu dulu. Jadi non akan berkumpul untuk mencari pasangan.
Ini apa tak ya? Maksudnya ini.